sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Herman Patabang, NIM 1020207638, kelas B, Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang hakikat kurikulum dan komponen kurikulum hingga jenis-jenis kurikulum. Nah, yang pertama, pengertian kurikulum. Kata kurikulum sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah curere. Kata ini diberikan kepada suatu perlombaan, misalnya perlombaan lari, karena di lapangan ada terdapat garis start dan garis finish untuk mengetahui tempat permulaan dan mengakhiri perlombaan. Dalam perkembangan kurikulum, kata ini pun diadopsi oleh pendidikan dan menjadi populer di dunia pendidikan. Jadi, kurikulum adalah sebuah program yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu pendidikan hingga menuju tujuan akhir. Kurikulum juga adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta bahan yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, bagian yang kedua adalah peran kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah komponen terpenting di dalam dunia, baik itu di dalam dunia pendidikan, karena kurikulum memberikan suatu pegangan atau pedoman dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kurikulum mempunyai peranan dalam menyelesaikan suatu program. Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik, maka diperlukan kurikulum untuk mencapai tujuan suatu pendidikan. Nah, adapun beberapa peranan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dan mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Nah, yang kedua, peranan kritis evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sosial dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dan dalam mengontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Yang terakhir, peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti menciptakan dan menyusun suatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar bisa melanjutkan studi lebih jauh. Misalnya, siswa melanjutkan studi ke sekolah yang lebih tinggi atau mempersiapkan belajar di dalam suatu masyarakat. Kurikulum harus diberikan bagi siswa karena mengingat sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan oleh siswa, baik yang menarik bagi mereka. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan sebagai program belajar. Kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Dan yang terakhir adalah hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam pendidikan karena kurikulum dan pembelajaran merupakan dua indikator yang tidak bisa terpisahkan untuk mendapatkan hasil dan tujuan suatu pendidikan yang baik. Dan oleh karena itu,
Kurikulum diperlukan karena memiliki peran dan fungsi bagi pembelajaran agar suatu program belajar mengajar tertata dengan baik. Nah, yang terakhir dari materi kita adalah jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, open kurikulum atau kurikulum terbuka. Artinya, kurikulum guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Kurikulum ini mencakup kemampuan guru untuk mengembangkan kurikulum secara bebas dan harus disesuaikan dengan kemampuan atau potensi seorang guru tersebut untuk mengembangkan kurikulum. Yang kedua, closed kurikulum atau kurikulum tertutup. Artinya, kurikulum sudah ditentukan secara pasti mulai tujuan, materi, metode, dan evaluasi sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Nah, kurikulum yang satu ini berbicara tentang tujuan dan maksud agar seorang siswa mampu mendapatkan hasil dari tujuan kurikulum yang hendak disampaikan. Nah, guru juga harus mampu memberikan materi sesuai dengan ketentuan kurikulum tersebut. Adapun metode, seorang guru harus menentukan metode yang hendak dipakainya dalam menyampaikan tujuan dari materi itu hingga seorang guru tidak akan kesusahan ketika menyampaikan. Setelah itu, dilakukannya evaluasi agar guru bisa melihat kekurangan yang terdapat dari hasil pelaksanaan kurikulum tersebut. Dan yang terakhir, guide kurikulum terbimbing. Artinya kurikulum setengah terbuka, setengah tertutup. Cara pengajar telah ditentukan dalam kurikulum tetapi guru masih diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Oleh karena itu, kurikulum ini bisa saja dilaksanakan dengan menggunakan jenis kurikulum terbuka atau dengan jenis kurikulum tertutup. Sekian dari pemaparan materi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya juga berminta maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan bagi teman-teman. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.